Kalau silaturahmi itu kan apa ya? Saya maknai membangun hubungan manusia. Dan momentum yang paling pas itu tepat dengan bulan Ramadan ini, kita membangun, selain membangun hubungan dengan Sang Pencipta kan dengan manusia. Jadi hablum minallah sama hablum minannas itu kan hubungan yang sangat seimbang dan lebih dikhususkan lagi ketika bulan Ramadan. Ya, tapi silaturahmi yang kita bikin saat ini kan bukan sekedar silaturahmi yang orang-orang yang selama ini melakukan silaturahmi, tapi kita mempertemukan para ex-napiter, lalu kemudian anggota kita juga, anggota Densus, lalu dengan penyintas, walaupun cuma perwakilannya 4 orang, tapi saya berpikir representatif itu telah mewakili kesadaran kita semua, kesadaran kolektif kita untuk memandang hubungan antara umat manusia ini lebih universal lagi. Ya, karena puncak dari dari ajaran agama apapun itu adalah kemanusiaan. Karena agama diturun kepada manusia, jadi puncaknya itu adalah kemanusiaan. Bagaimana kita membangun hubungan antara manusia, bagaimana kita membangun komunikasi, menghilangkan berbagai macam perbedaan. Nah, itu yang inti daripada silaturahmi kita pada kesempatan ini. Ya, kami sering membangun silaturahmi ya. Bahkan saudara-saudara kita yang dulu kita pernah tangkap, kita membuat mereka menjadi kelompok-kelompok kerja. Jadi silaturahmi tidak sekedar berkomunikasi, tapi silaturahmi adalah bagian dari proses pembelajaran bagaimana hubungan kita dengan saudara-saudara kita yang berbeda, dan yang kedua bagaimana proses memaknai hidup, karena hidup itu tidak sekedar relasi sosial, tapi ada juga membangun relasi dalam bidang ekonomi dan lain-lain. Maka dalam hubungan silaturahmi ini kita membuka lebih luas. Pengertian silaturahmi tidak sekedar mengenali lalu menjaga hubungan komunikasi, tapi bagaimana mengikuti proses-proses relasi-relasi yang lain. Bagaimana kita mendidik mereka menjadi seorang yang bisa bertahan dalam dalam kesulitan-kesulitan ekonomi, bertahan dalam kesulitan-kesulitan hidup dan lain-lain. Jadi kita membuka nilai silaturahmi atau makna silaturahmi itu lebih luas dari sekedar cuma bertemu gitu. Dan itu kita lakukan rutin, saya lakukan rutin. Kita bikin event-event tertentu gitu. Inilah, deradikalisasi itu kan intinya sebenarnya menghadirkan kembali sisi-sisi kemanusiaan di dalam kehidupan mereka yang selama ini hilang dari kita semua. Kita bukan hanya kepada mereka yang melakukan, tapi juga kita Densus 88 yang mungkin selama ini juga memandang mereka berbeda, mereka memandang kita berbeda. Nah, kita pertemukan supaya melihat bahwa ada sisi kesamaan kita, bukan sisi perbedaan. Sisi kesamaannya apa? Ya manusia, kemanusiaan, cinta,
Karena manusia ini kan diberikan rasa apa sih? Rasa cinta kepada sesama. Dan itu yang kita tarik terus, kita gali, kita panggil keluar itu rasa cinta itu, supaya cinta itu mengisi cinta kasih itu mengisi ruang-ruang yang selama ini kosong. Kan begini loh, antara penyintas dengan mereka ada satu tulisan ya, buku yang ditulis oleh salah satu penyintas itu Pak siapa nih? Yang hadir hari ini. Iya ya. Judulnya kalau saya artikan The Power of Love ya, kekuatan cinta. Kekuatan cinta itu di mana letaknya? Adalah memberi maaf. Dan di dalam buku itu saya memberikan sedikit testimoni di situ bahwa manusia yang paling luar biasa ketika dia memaafkan kesalahan seseorang, itu moral tertinggi karena itu keluar dari lubuk hatinya. Nah, dengan memaafkan itu kan kita memenjarakan semua kesalahan-kesalahan, memenjarakan semua niat-niat yang tidak baik, memenjarakan iri hati dan curiga, hanya dengan satu kata, memaafkan. Nah, jadi hebat sekali sih seorang penyintas bisa menulis buku seperti itu, kan sangat luar biasa. Benar sih Pak, saya beberapa kali tadi ngobrol juga dengan penyintas dan ada bagian dari kebesaran hati juga kan. Yeah. Jadi deradikalisasi yang kita lakukan itu kan yang pertama adalah kita menetralkan dulu mereka, netralkan supaya ketika mereka sudah netral, kita isi dengan nilai-nilai kemanusiaan. Setelah kita isi dengan nilai-nilai kemanusiaan, kita kembalikan mereka ke masyarakat. Nah, deradikalisasi itu kan dilakukan terhadap para tersangka ya, para terpidana, para mantan terpidana dan keluarga-keluarganya. Nah, penangkapan itu menjadi semacam golden time. Maka saya sampaikan kepada anggota saya yang menangkap, penangkapan itu tidak boleh ada sedikit kekerasan sedikit pun, sekecil apapun tidak boleh ada. Kenapa demikian? Karena proses penangkapan ini adalah proses negara kembali hadir di dalam mereka. Nah, ketika negara hadir bagi mereka, ya otomatis negara harus menampakkan nilai humanisnya. Tidak boleh ada menampakkan kekerasan. Nah, istilah saya itu kita ta'aruf lah kira-kira begitu bahasanya mereka para saudara-saudara kita, ta'aruf, memperkenalkan, kita saling mengenal. Nah, perkenalan harus bebas nilai, harus netral. Nah, dari di situ setelah kita sudah melakukan proses itu, kita kembalikan ke masyarakat dan menghadirkan kembali masyarakat ke mereka. Maka deradikalisasi itu tidak sekedar arahnya dari polisi, arah deradikalisasi itu tidak datang dari kelompok yang kita deradikalisasi itu sendiri, tapi harus ada arah timbal balik. Kenapa demikian? Karena ketika mereka terjadi radikalisasi, maka doktrin-doktrin radikal ini akan memutuskan hubungan mereka dengan masyarakat yang lebih luas. Lalu istilahnya
memisahkan kesadaran memisahkan diri dari kelompok, dari komunitas yang lebih luas. Maka kita balikin mereka dalam deradikalisasi itu, membalikan mereka kepada kalau menghadirkan masyarakat ke mereka, saya pikir terbalik ya. Karena masyarakat ini kan wadah sosial. Jadi kalau menghadirkan masyarakat kembali ke mereka, kita harus menyiapkan masyarakat untuk menerima mereka. Wadah yang kita bentuk, wadah yang ada ini yang tadi mereka tolak, itu harus kita ciptakan kembali supaya mereka bisa diterima. Maka saya menggunakan istilah begini, kalau mereka setelah ditahan itu tidak boleh lagi memberikan stigma mantan teroris, mantan napiter. Makanya tadi dengar kata-kata saya kan, mereka adalah pejuang-pejuang kemanusiaan. Setelah dalam proses penahanan, itulah proses memenangkan mereka melawan dirinya sendiri, melawan mereka mencari kemanusiaan yang ada dalam diri mereka, mencoba menggali sisi kemanusiaan yang ada dalam diri mereka yang selama ini tertumpuk oleh doktrin-doktrin kekerasan. Nah, gimana kita caranya mencabut itu? Prinsip-prinsip saya ketika melihat anak-anak dalam lingkup radikal, bahwa mereka tidak bisa memilih, mereka tidak punya pilihan apa-apa karena mereka ada dalam lingkup itu. Gitu. Padahal mereka itu punya, anak-anak itu harus hidup bebas nilai. Mereka harus berada di ruang yang netral dan perlahan-lahan kita mengisi dengan nilai-nilai yang lebih positif. Nah, itu prinsip saya. Maka ketika kita melihat anak-anak di dalam kehidupan yang mungkin keluarganya mereka radikal atau mereka bagian daripada konflik di daerah-daerah konflik sektarian berbasis keyakinan seperti Poso dan Ambon. Nah, kita tidak boleh membiarkan mereka menjadi terus dalam lingkup itu. Maka kita harus berusaha membawa mereka kembali ke situasi kehidupan anak-anak yang sebenarnya. Karena kehidupan usia anak-anak ini kan usia di mana nilai-nilai itu tertanam dengan sempurna. Maka kita harus bisa sejak usia yang di mana nilai-nilai ini menjadi sempurna tertanam, daya ingat segala macam itu akan tertanam semua di situ pada usia anak-anak ini. Maka kita harus mengambil langkah yang lebih progresif terhadap anak-anak yang radikal ini. Maka kita selama ini sebanyak mungkin kami mengambil mereka anak-anak mantan anak-anak ex-napiter, anak-anak yang korban konflik yang lalu mereka sudah hidup di lingkungan-lingkungan yang radikal, dan kami memberikan menyekolahkan mereka di tempat-tempat pendidikan agama yang betul-betul memberikan ajaran yang rahmatan lil alamin, ya itu. Jadi prinsip kedua saya adalah bapak-bapaknya boleh keras, orang tuanya boleh keras, tapi anaknya harus hidup lembut, moderat. Mereka ini adalah pemilik masa depan. Jadi kita harus siapkan mereka untuk memasuki masa depan itu dengan sesuatu yang diawali dengan sesuatu yang positif.